peninggalan kebudayaan Buddha. Di Indonesia terdapat berbagai peninggalan dari kebudayaan Hindu-Buddha. Di sini kami akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan dari kebudayaan Buddha. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan peninggalan peradaban Buddha dari masa kerajaan Sriwijaya, dibangun antara abad ke-4 hingga 11 Masehi. Candi ini merupakan candi Buddha tertua di Indonesia yang ditemukan di Sumatera. Muara Takus memiliki makna sebuah kuil atau candi tua yang besar dan berada di muara sungai. Candi Pelawasan. Berdirinya Candi Pelawasan dimulai saat Rakyat Pikatan. Candi Pelawasan berasal dari pemerintahan Rakyat Pikatan di Kerajaan Mataram kuno atau sekitaran abad ke-9. Candi Ratu Boko. Diketahui candi ini adalah bekas reruntuhan kerajaan kisaran abad ke-8. Candi ini dibangun oleh Wangsa Syailendra, dibangun pada masa Rakai Panangkara pada 792 Masehi. Candi Jabung. Candi Jabung merupakan peninggalan kerajaan Majapahit dari tahun Saka 1276 atau 1354 Masehi. Candi Jabung selain dipakai untuk menyimpan abu jenazah salah seorang keluarga kerajaan, juga menjadi bangunan untuk 3 dewa dalam kepercayaan Buddha atau sebagai tempat beribadah umat Buddha Mahayana. Candi Brahu. Candi Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yaitu nama sebuah bangunan suci. Candi Brahu diduga sebagai tempat pembakaran jenazah Raja Brawijaya. Candi Brahu didirikan pada abad 15 Masehi. Candi Sewu. Candi Sewu dibangun oleh Raja Mataram kuno kedua, Rakai Panangkaran, yang memerintah antara tahun 746 sampai 784. Adanya Candi Sewu berdampingan dengan Candi Prambanan menunjukkan bahwa Kerajaan Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi beragama. Candi Jago. Pembangunan candi berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai 1280 Masehi sebagai penghormatan untuk Raja Singhasari keempat, yaitu Srijaya Wisnuwardana. Candi ini disebut sebagai bangunan punden berundak. Bentuk semacam ini umumnya digunakan dalam pembangunan tempat pemujaan arwah leluhur. Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan abad ke-9, sekitar tahun 800 Masehi. Pembangunan ini dilakukan pada masa pemerintahan dinasti Syailendra. Candi Borobudur juga memiliki 3 tingkatan, yaitu Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Candi Banyuniboho. Candi Banyuniboho diperkirakan dibangun pada abad ke-9, tepatnya di era Kerajaan Mataram kuno Priwudi, Jawa Tengah. Candi ini ditemukan pada tahun 1940 dengan kondisi runtuh di dalam tanah. Penelitian pun segera dilakukan setelahnya. Candi ini dulunya memiliki satu candi utama dan candi perwara atau pendamping. Candi Pawon. Candi Pawon ditemukan pada abad ke-19 dalam kondisi rusak dan diperbaiki pada tahun 1903. Mengalami pemugaran sejak tahun 1897 hingga 1908. Candi Pawon berasal dari bahasa Jawa Awu yang berarti abu. Diperkirakan candi ini didirikan oleh dinasti Syailendra antara abad 8 hingga 9 Masehi. Candi Pawon adalah tempat penyimpanan abu jenazah Raja Indra yang merupakan bentuk penghormatan. Candi Bendut. Candi Bendut merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada abad ke-9. Candi Bendut dibangun oleh Raja pertama dari Wangsa Syailendra pada 824, dibuktikan dengan prasasti Karangtengah. Prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Indra telah membuat bangunan suci bernama Gondwana atau hutan bambu sebagai Candi Bendut dan diperkirakan usianya lebih tua dibanding Candi Borobudur. Lalu dilakukanlah upaya pemugaran pada Candi Bendut. Candi Kalasan. Candi Kalasan bercorak Buddha yang dibangun sebagai tempat pemujaan Dewi Tara. Candi Kalasan dibangun pada sekitar tahun 778 Masehi. Sejarah Candi Kalasan dapat diketahui dari prasasti Kalasan.
Candi Monojambi. Candi Monojambi yang ditemukan pada abad ke-19 berada di tepi Sungai Batanghari. Diperkirakan dibangun pada abad 7-12 Masehi. Candi Monojambi merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pemugaran candi ini dilakukan pada tahun 1975. Candi ini dulunya ialah tempat peribadatan sekaligus tempat pendidikan agama Buddha. Kompleks Candi Monojambi ditetapkan sebagai cagar budaya. Candi Bahal. Candi Bahal adalah peninggalan Kerajaan Panai yang pernah berdiri antara abad ke-11 hingga abad ke-14. Arca Sang Buddha Gautama. Arca peninggalan Kerajaan Mataram kuno ini ditemukan di Desa Sikendeng, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada 1921. Patung Buddha ini terbuat dari perunggu. Patung Buddha Gautama diperkirakan dibuat pada 200 Masehi. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ialah bukti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Pahatan ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Diperkirakan berasal dari abad ke-6 atau abad ke-7. Prasasti ini memiliki arti mata air emas yang menceritakan tentang air yang mengalir di sela-sela batu dan pasir sehingga menjadi sumber mata air bagi penduduk sekitar. Prasasti Kedudukan Bukit ditulis pada 16 Juni 682 Masehi. Merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang mengisahkan tentang keberhasilan perjalanan para penguasa kerajaan yang bergelar Daputra Hyang. Isi prasastinya terdiri dari 10 baris yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan berasal dari bahasa Melayu kuno. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca yang menjadi sumber sejarah begitu dipercaya. Naskah kitab ini selesai ditulis dalam bahasa Kawi. Dari maknanya, negara Kertagama berarti negara atau tradisi spiritual. Kitab ini disebut sebagai Desa Warnana yang berarti tulisan tentang daerah Majapahit. Prasasti Canggal adalah prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Gunung Bukir. Prasasti Bangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi dibuat ketika Mataram kuno diperintah oleh Raja Sanjaya. Ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, serta merupakan prasasti pertama yang dikeluarkan Raja Sanjaya untuk memperingati pindahan lingga di atas Bukit Sitarangga. Prasasti Kudadu adalah prasasti peninggalan Majapahit yang berangkat 1216 Saka atau 1294 Masehi, menceritakan tentang keberhasilan Raden Wijaya dalam mengusir Mongol dan berhasil naik tahta sebagai Raja Majapahit sejak 1293 hingga 1309.